Halo, selamat sore semua mitra channel Media Timor di mana saja Anda sempat menonton channel kita. Terima kasih, senang sekali masih bisa kita mengupdate terus informasi dan Anda setia bersama dengan Media Timor channel. Sore hari ini coba kita berbincang dengan salah satu pengamat politik. Saya kira ini beliau juga bukan orang yang baru, tapi kita perlu perkenalkan. Selamat sore, Bung Ramses. Selamat sore. Apa kabar, Bang? Baik, kabar baik. Kabar baik. Ini Abang bisa perkenalan dulu kepada channel kita, ke semua pelanggan kita. Topik kita ini kan soal politik kebangsaan. Dan saya kira Abang bisa perkenalkan dulu sedikit, baru kita coba berdiskusi apa sih sebenarnya yang akan terjadi dalam situasi kebangsaan seperti ini dalam ranah politik. Silakan, Bung Ramses. Baik, halo, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya, jaga kesehatan, apalagi di saat musim corona seperti ini kita harus jaga imun, jangan sampai kita jatuh sakit, supaya kita bisa bangun bangsa ini dengan jiwa raga yang sehat. Ya. Begitu kira ya? Ya, benar. Baik, saya perkenalkan diri dulu. Nama lengkap saya Maximus Ramses Lalongkwe. Saya mengajar di sejumlah perguruan tinggi di Jakarta. Ya. Nah, kalau terkait dengan politik, kalau kita hubungkan dengan situasi atau babak corona saat ini, nah yang kita butuhkan itu adalah bagaimana elit-elit kita ya, elit-elit kita ini untuk harus berpikir negarawan. Iya. Ini yang paling penting. Jadi mereka harus hentikan saling menyalahkan satu dengan yang lain, saling mencaci maki satu dengan yang lain, ya kan, beradu argumen yang berkepanjangan. Tetapi yang dibutuhkan itu adalah bagaimana mereka ini menjadi sosok-sosok negarawan, ya, agar masyarakat kita ini bisa meneladani sikap-sikap kenegarawanan mereka. Gitu. Itu yang paling penting, sehingga persoalan-persoalan yang hadapi bangsa ini bisa diselesaikan. Apalagi dengan situasi sekarang bahwa virus corona ini tentu berpengaruh terhadap beragam aspek kehidupan manusia, ya, khususnya di Indonesia sendiri. Nah, oleh karena itu, agar bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan kita, maka dibutuhkan sosok sikap kenegarawan dari para elit-elit kita. Ini yang sangat penting menurut saya. Nah, ini suara yang kita harus sampaikan dan semoga mereka mendengar suara kita ini. Kita ini kan menyampaikan suara aspirasi masyarakat. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Gitu. Bang Ramses, Ya. kalau itu open untuk pembicaraan kita pada sore ini. Dalam konteks sekarang semua orang membicarakan soal corona. Iya. Salah satu virus yang mematikan yang saat ini membuat seluruh masyarakat Indonesia itu kewalahan. Dan dalam konteks ini juga bukan tidak mungkin ranah politik itu selalu diutak-atik. Banyak orang yang pasti bicarakan juga, menggiring opini ke dalam menggiring persoalan ini dalam urusan politik dan lain sebagainya. Dalam konteks itu, apa dalam ranah politik Bang Ramses mencermatinya seperti apa itu? Ya, itu tadi seperti yang saya katakan itu, bahwa yang pertama dulu para elit kita harus menanamkan sikap kenegarawanannya dulu yang pertama. Ya. Nah, oleh karena itu mereka harus menghindari komunikasi-komunikasi politik ya yang mengait-ngaitkan satu hal dengan hal yang lain yang tidak memiliki hubungannya. Artinya kalau misalnya ada persoalan ekonomi, ya selesaikan secara ekonomi kan. Jadi jangan dihubungkan dengan politik gitu. Nah, kalau misalnya ekonomi saja, ekonomi saja, politik saja, hukum saja. Jadi jangan saling mencampur adukan antara satu hal dengan hal yang lain gitu. Akhirnya apa? Bangsa ini kita tidak bisa menyelesaikan masalah, terutama menyelesaikan wabah virus corona ini. Wabah ini kan bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi di dunia, di belahan dunia. Nah, ini sangat berpengaruh besar sekali. Bukan hanya di Indonesia. Dunia. Jadi kalau terjadi di belahan dunia, nah berpengaruh ya, efek dominonya juga terjadi di Indonesia, apalagi terjadi sendiri di Indonesia. Nah, oleh karena itu, kalau ada orang-orang yang mengaitkannya ya, saya memang melihatnya ada beberapa orang ya, ada beberapa tokoh-tokoh kita ya yang berusaha mengaitkan suatu situasi ke ranah politik. Nah, ini yang menurut kacaunya di sini. Nah, menurut saya tidak boleh lakukan hal seperti itu. Kalau elit kita misalnya menanamkan sikap kenegarawanannya, saya kira tidak memunculkan komunikasi-komunikasi politik yang mengaitkan satu hal dengan hal yang lain yang tidak memiliki korelasi yang baik gitu. Betul. Bang Ramses, sejauh ini kurang lebih berapa bulan ini kita dihantui dengan regulasi stay home, work home, tapi kemudian
ini dampaknya kan bukan saja dampak secara, ini dampak ekonomi juga ada, dampak politik juga ada. Dalam konteks persoalan kebangsaan saat ini di ruang mana yang mendapat keuntungan dan mana yang rugi kalau menurut Bang Ramses? Ya, kalau saya mencermati hal ini, sebetulnya yang bisa melihat bahwa ada Yang rugi di mana? untung rugi ya kan, ada yang untung ada yang rugi ini sebenarnya ini ahli ekonom ya. Iya. Tapi dari aspek atau dari kacamata politik iya. ya, menurut saya bisa saja ada pihak yang bermain di air keruh. Betul. Ya kan? Ada saja kelompok atau sekelompok untung orang misalnya maksudnya, ya. mencari untung ya dari peristiwa-peristiwa seperti ini ya kan. Nah, ini yang menurut saya tidak boleh dilakukan. Kita tidak bisa mengeneralisir atau memberikan justifikasi bahwa siapa yang mendapat keuntungan dari peristiwa ini lalu siapa yang rugi. Tapi yang paling penting menurut saya adalah harus kompak ya. Harus adanya sikap kolektif, sikap bersama supaya bisa menyelesaikan persoalan kebangsaan ini. Ini yang paling penting menurut saya gitu. Jadi sehingga tidak boleh lagi berpikir misalnya bahwa saya harus mengambil keuntungan dari peristiwa ini, terus ada yang dirugikan. Bahwa misalnya ada persoalan-persoalan misalnya soal pembagian atau distribusi bantuan misalnya ya kan. Menurut saya ini yang harus dicermati oleh pemerintah dengan baik ya. Harus benar-benar bekerja secara sistematis, jangan sampai misalnya ada masyarakat yang menjadi korban lagi, ditambah lagi misalnya dengan intrik-intrik politik dari sekelompok-kelompok orang gitu. Itu yang berbahaya. Betul. Bang Ramses, dengar-dengar juga abang punya channel ada ini, channel YouTube ini. Apa nama channelnya? Kemudian lebihnya ke arah apa itu channel? Oh iya. Kan bisa juga abang lewat channel abang itu bisa sampaikan pesan-pesan. Iya, saya memang sedang ya baru 5-6 hari ya saya mengurus satu channel YouTube Otak Bleang ya, namanya Otak Bleang. Jadi ada beberapa teman itu tanya, kok namanya Otak Bleang gitu ya. Saya jawab begini, saya ini kadang bleang juga dalam berpikir ya. Kadang-kadang topi yang saya sudah kenakan di kepala kadang-kadang saya cari. Itu namanya bleang juga ya. Saya kira dalam konteks kehidupan manusia kadang-kadang kita juga itu bleang. Nah, makanya saya pakai nama Otak Bleang. Dan nama channelnya Otak Bleang. Itu hanya khusus kampanye ya, gerakan kebangsaan. Oh, berarti bisa juga kalau macam corona ini ada pesan-pesan lewat situ juga. Ya, bisa juga ya, ada juga. Tapi inti dari saya itu adalah fokusnya pada kampanye atau gerakan kebangsaan. Yang mengambil tema-tema yang sangat spesifik terkait dengan nasionalisme, terkait dengan Pancasila, terkait dengan toleransi, terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika, terkait dengan budaya, sejarah, kearifan lokal dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kebangsaan kita. Saya fokus di situ. Jadi tidak ada urusan dengan bisnis atau apapun, tapi fokusnya dalam rangka untuk gerakan kampanye besar ya, kampanye kebangsaan kita, supaya bangsa ini ya mewariskan nilai-nilai yang berarti bagi generasi kedepannya. Bang Ramses, kita kembali ke tema topik kita tadi. Ini soal politik kebangsaan dalam konteks Indonesia mengalami persoalan yang luar biasa, persoalan ekonomi juga, persoalan krisis kesehatan dan lain-lain. Apa pesan-pesan yang penting yang bisa abang kasih tahu sebagai pengamat politik? Mungkin juga menjadi rekomendasi lembaga parlemen, langkah-langkah seperti apa menurut abang yang bisa? Pertama, ya, mulai dari pusat sampai di daerah itu harus satu pikiran. Oh ya. Itu solusi yang pertama. Dari presiden sampai ke tingkat RT, ya, sampai ke tingkat pemerintahan yang paling kecil itu RT. Itu harus satu pikiran dan satu sikap. Itu pertama dulu. Ya. Kalau misalnya dari pusat sampai daerah sampai ke titik yang paling bawah tadi itu satu sikap, saya kira bisa menyelesaikan persoalan ya. Yang kedua, mulai dari pusat sampai daerah, mereka harus bekerja ekstra untuk menyelamatkan krisis ekonomi bila terjadi krisis ekonomi di Indonesia. Betul ya. Sebab saya tidak yakin sekali bahwa tidak ada dampak yang cukup signifikan terhadap peristiwa ini. Saya kira sudah banyak orang yang sudah dirumahkan sekarang ini, sudah pulang kampung ya. Nah, oleh karena itu menurut saya pemerintah pusat, ya, pemerintah provinsi, kabupaten, kota sampai ke tingkat desa, mereka harus bekerja ekstra dalam menyelamatkan situasi ini sehingga bangsa ini nanti
tidak mengalami krisis. Ya, ya. Ini yang paling penting. Penting, Pak. Yang ketiga, elit kita harus segera menghindari ya cara pandang yang keliru seperti yang saya katakan tadi itu. Mereka harus hentikan saling menyalahkan satu dengan yang lain Propaganda, ya, saling bertikai pikiran ya, saling gontok-gontok. Itu harus dihentikan semua. Ya, kepentingan pribadi harus ditanggalkan. Semua kepentingan pribadi, golongan, kelompok harus disingkirkan semua. Yang dikedepankan adalah kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa dan negara. Oke, Bang Ramses, terima kasih banyak Terima sudah kasih. bisa bersama kami di channel Media Timur. Selamat sore, kita akan kembali lagi dalam topik-topik yang lebih baik lagi. Sampai jumpa.